Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Leni Novitasari dengan NIM 21014-21019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori formalisme Rusia. Yang pertama yaitu sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Kemudian lahirnya formalisme Rusia bermula dari munculnya gerakan futurisme, yaitu gerakan yang memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Aliran formalisme Rusia hidup di antara tahun 1915 sampai 1930 dengan tokoh-tokohnya seperti Roman Jakobson, Shklovsky, Eisenbaum, dan Tenjanov. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep dasar formalisme Rusia. Pada hakikatnya, formalisme Rusia adalah kritik yang mengkaji sastra sebagai suatu yang mandiri dan bukan hanya sebagai batu loncatan untuk mengkaji cabang ilmu yang lain seperti filsafat atau psikologi. Dalam formalisme Rusia terdapat perpindahan kutub dari pengarang ke karya menjadi teks ke pembaca. Maka dapat dikatakan juga bahwa dalam kajian ini kedudukan pengarang dan biografi dikesampingkan. Selanjutnya, objek yang dikaji dalam formalisme Rusia adalah bahasa dan komposisi dalam karya sastra. Teks dianggap mandiri dan berdiri sendiri tanpa melibatkan pengarang. Menurut Eselovsky, Salden 1993 halaman 30, salah satu tokoh penting dalam formalisme Rusia, bahasa yang digunakan dalam karya sastra penting untuk dikaji. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa praktis yang digunakan sehari-hari. Yang membedakan bahasa sastra dan bahasa sehari-hari adalah kualitasnya yang konstruktif. Misalnya, para formalis menganggap puisi sebagai karya yang terorganisir dengan baik pada keseluruhan tekstur bunyi. Hal ini karena keberadaan ritme pada puisi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 gagasan pokok dari teori formalisme Rusia. Pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Kedua, teori naratif. Ketiga, analisis motif. Dan yang terakhir, fungsi puitik dan objek estetik. Apa sih pengertian dari defamiliarisasi dan deotomatisasi itu? Defamiliarisasi merupakan teknik untuk membuat teks menjadi aneh dan asing. Dalam proses penikmatan atau penerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Sebagai contoh, ketika ingin mengungkapkan aku cinta padamu, klausa aku cinta padamu itu tidak diungkapkan secara langsung, tapi diungkapkan dengan cara lain, misalnya dengan ungkapan selalu aku gemetar.
memekarkan ribuan kelopak mawar. Ketika kutemukan telaga bening di kedua matamu, maka biarkan aku tiba di jantungmu hingga reda seluruh demamku. Cara ungkapan seperti inilah yang dimaksud dengan memberi persepsi baru. Dari yang tadinya otomatis ungkapan aku cinta padamu menjadi tidak otomatis atau yang kemudian diistilahkan sebagai deotomatisasi itu. Gagasan pokok yang kedua yaitu teori naratif. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kasusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Sedangkan alur adalah penyusunan artistik motif-motif sebagai akibat penerapan penyulapan terhadap cerita. Alur sendiri bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan pengarang untuk menyela dan menunda penceritaan. Digresi-digresi, permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian teks, serta deskripsi-deskripsi yang diperluas merupakan sarana yang ditunjukkan untuk menarik dan mengaktifkan perhatian pembaca terhadap novel-novel. Cerita itu sendiri hanya merupakan rangkaian kronologis dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Gagasan pokok yang ketiga yaitu analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif itu dibaca dan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita. Sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni, karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. Gagasan pokok yang terakhir yaitu fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kasusastraan tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan puitik yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur kesastraan
dan fungsi puitik. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analisis sastra yang berasal dari kaum formalis. Pembahasan yang terakhir yaitu ringkasan analisis mengenai Orde Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, Kajian Formalisme Rusia dari Alfian Rohmansyah. Fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Peristiwa-peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Berikut ini beberapa contoh fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Yang pertama yaitu pemilihan umum pada masa Orde Baru. Peristiwa pemilu pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi dalam novel dengan fakta peristiwa pemilu pertama. Partai Beringin menang. Hanya ada 2 orang yang menyoblos partai lain. Orang-orang bilang itu pasti Mbah Soleh, imam di masjid. Dia pasti menyoblos partai Islam. Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Ratmadi, kepala sekolahku. Orang bilang dia abangan. Di rumahnya ada gambar besar Soekarno yang sedang menunjuk. Dulu gambar itu dipasang di dinding rumahnya. Lalu tentara datang dan meminta gambar itu dicopot. Pak Ratmadi menuruti dan memindahkan gambar itu ke dinding kamarnya. Kutipan di atas menunjukkan bahwa fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan kemenangan Partai Beringin atau Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalan cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama pada masa Orde Baru itu akan diselenggarakan dan suasana saat kemenangan partai bergambar beringin atau Golkar. Selain pemilu, ada penyederhanaan sistem kepartian di Indonesia pada masa Orde Baru. Berikut kutipannya. Tak ada lagi partai-partai penuh tulisan Arab. Katanya sekarang menjadi satu dalam gambar bintang. Lalu katanya partai-partai orang abangan semuanya menjadi gambar merah, bergambar kepala banteng. Tapi itu bukan partai kami, bukan partai yang wajib dicoblos orang-orang di Singget. Karena kami orang-orang negara, orang-orang yang mendukung pemerintah. Kami semua orang-orang Partai Kuning. Partai Kuning mencoblos gambar beringin. Kutipan di atas menunjukkan bahwa fakta tentang penyederhanaan sistem kepartian di Indonesia dan pelaksanaan pemilu kedua masa Orde Baru dilakukan. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat narasi mengenai penyederhanaan sistem kepartian di Indonesia dan penggambaran pelaksanaan pemilu kedua pada masa Orde Baru. Peristiwa selanjutnya yaitu pembunuhan misterius. Adanya pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluas dan seriusnya gangguan keamanan. Berdasarkan keluhan tersebut, pemerintahan Soeharto memberi jawaban dengan menghabisi para pengganggu keamanan dengan membunuh mereka secara rahasia serta di luar jalur hukum. Meskipun bersifat misterius, semua orang tahu bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah aparat resmi negara. Dalam buku semi-autobiografi yang terbit pada tahun 1989, Soeharto mengakui bahwa dialah yang menjadi inisiator pembunuhan misterius tersebut. Peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula sebagai penggambaran peristiwa pada masa Orde Baru.
Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan penggunaan fakta mengenai pembunuhan misterius. Di pengajian ini, kami juga membahas tentang mayat-mayat itu. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang katanya maling, rampok, gali, pembunuh, dan preman. Mereka mati begitu saja, tanpa penyebab yang jelas. Mayatnya bergelimpangan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Kami menyebut ini semua pembunuhan. Pembunuhan yang penuh misteri. Polisi tak pernah mencari tahu siapa pelakunya. Berlebihkah kalau kami sedikit berprasangka? Dari kutipan di atas, terlihat bahwa banyak terjadi pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengganggu keamanan. Tidak ada yang mengetahui alasan dan pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan pihak keamanan pun tidak berusaha mengusut kasus tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari sebagian kalangan masyarakat yang mengidentifikasi bahwa pemerintah terlibat dengan peristiwa tersebut, sehingga aparat keamanan tidak mengusut dan terkesan membenarkan perbuatan tersebut. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priok. Dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam novel Entrok, peristiwa ini digambarkan sebagai berikut. Dari kutipan di atas terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu mereka. Orang-orang yang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan. Peristiwa yang terakhir yaitu peledakan stupa Candi Borobudur. Peristiwa ini yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa peledakan stupa di Candi Borobudur. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1985. Pelaku dari peledakan tersebut disinyalir bukanlah dari kalangan pemerintah, tetapi berasal dari umat Islam. Dalam novel Entrok, peristiwa pengeboman stupa di Candi Borobudur terlihat pada kutipan berikut. Pada kutipan tersebut digambarkan mengenai peristiwa pengeboman di Candi Borobudur yang terjadi pada Januari 1985 yang menghancurkan 7 stupa. Kesimpulan dari ringkasan analisis Orde Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, kajian formalisme Rusia, yaitu kajian formalisme Rusia yang diterapkan dalam penelitian ini terdapat digunakan untuk menyusuri fakta yang digunakan sebagai landasan fabula untuk membangun syujet dari sebuah novel. Fakta-fakta diolah pengarang sehingga menjadi sebuah syujet yang telah melalui defamiliarisasi. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari, fakta-fakta yang berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi menjadi syujet. Dari penggunaan fakta-fakta peristiwa sebagai landasan fabula ini menunjukkan bahwa karya sastra dapat dijadikan sebuah miniatur sejarah yang telah mengalami defamiliarisasi agar muncul kesan fiktif. Padahal dalam karya sastra tersebut mengandung fakta-fakta sejarah sebagaimana terlihat dari fakta-fakta peristiwa yang terjadi selama masa Orde Baru, diungkapkan dalam novel melalui fabula didefamiliarisasikan menjadi syujet sehingga pembaca seakan ikut dalam peristiwa yang disajikan oleh pengarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.